Ibu-ibu saudara sekalian, saya ingin membahas tentang rasa tanggung jawab yang dipesankan kepada kita. Allah dan Rasul-Nya menghendaki kita hidup secara bertanggung jawab sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak memberi tugas kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Berarti apapun yang diberikan oleh Allah itu artinya adalah penugasan. Ini yang jarang orang memahami, bahwa apapun yang diberikan kepada kita adalah penugasan. Karena kita diberi akal sehat, maka kita ditugasi untuk menggunakan akal kita untuk memahami keesaan Allah dan sebagainya. Kalau kita diberi istri, maka kita ditugasi untuk memberi nafkah, merawat, mendidik istri, dan seterusnya. Begitu pula kalau Allah tidak memberi kita, berarti tidak ada tugas. Misalnya, kalau kita diberi kemampuan berdiri, berarti kita ditugasi berdiri ketika sholat. Tapi orang yang tidak diberi kemampuan berdiri, tidak ditugasi berdiri. Begitu pula orang yang diberi rezeki cukup banyak, diwajibkan untuk pergi haji dan bersedekah. Untuk yang tidak diberi kelebihan, maka tidak dianjurkan, tidak diperintah untuk haji dan seterusnya. Nah, padahal kita ini mendapatkan pemberian dari Allah yang luar biasa. Yang luar biasa semua yang kita nikmati dalam kehidupan ini adalah pemberian Allah. Pemberian Allah itu kalau boleh saya kelompokkan menjadi 3, yaitu kapasitas, fasilitas, dan kesempatan. Kapasitas adalah apa yang diberikan oleh Allah kepada kita yang nempel pada diri kita sendiri. Kita yang laki-laki ya sebagai orang laki-laki, yang perempuan sebagai perempuan dan sebagainya, masing-masing punya kewajiban sendiri-sendiri. Kecerdasan kita, pandangan atau mata kita, telinga kita dan sebagainya, itu adalah kapasitas yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah kelengkapan di luar diri kita yang mendukung tugas-tugas kita. Misalnya kita diberi rezeki, kita diberi anak, kita diberi murid, kita diberi perusahaan dan sebagainya. Itu adalah fasilitas yang bisa kita manfaatkan. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya kesempatan. Karena kesempatan ini kaitannya dengan waktu. Kalau tidak ada waktu, tidak mungkin kita bisa memanfaatkan kapasitas dan fasilitas kita untuk melaksanakan tugas. Oleh karena itu, semua yang telah kita terima, baik berupa fasilitas, kapasitas, dan kesempatan itu harus kita kelola dengan baik. Saya memilih kata kelola dengan merujuk hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Pada zaman itu lazim orang menggembala kambing atau binatang ternak. Itu belum lazim perusahaan-perusahaan. Oleh karena itu istilah yang dipakai pada zaman itu ra'in, setiap kalian itu adalah penggembala. Ra'a yar'a. Dan masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban tentang gembalanya. Mungkin cocok sekarang saat ini bahwa masing-masing kalian adalah manajer, seorang yang harus mengelola, dan masing-masing kita akan diminta pertanggungjawaban tentang manajemen kita. Kita mempunyai badan kita, bagaimana kita mengelola badan kita. Kita punya keluarga, bagaimana kita memanage keluarga kita. Kita punya masyarakat, bagaimana kita memanage masyarakat kita. Semua akan ditanya oleh Allah. Rasulullah mengatakannya, kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi fal imamu ra'in wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap imam itu memanage rakyatnya, manusia, 'alan nas. 'Alan nasi ra'in, kepada manusia itu dia mengelola, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang rakyatnya. Jadi masing-masing imam akan ditanya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Setiap laki-laki adalah manajer rumah tangganya sendiri dan akan ditanya tentang bagaimana cara mengelola rumah tangga. Begitu pula wanita. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Setiap wanita adalah pengelola rumah tangganya, rumah tangga suaminya, dan juga anak-anaknya, dan akan ditanya tentang mereka. Oleh karena itu, kita mesti bertanggung jawab. Kalau kita kelompokkan skop manajemennya, skop pengelolaannya, ada skop yang pribadi, diri sendiri. Kalau dalam istilah fikih itu yang termasuk fardu ain, yang kewajiban kita terhadap mengelola diri kita sendiri. Kita misalnya diberi akal, diberi indera, kita nanti akan ditanya, matamu itu kamu gunakan untuk melihat apa saja, telingamu kamu gunakan untuk mendengarkan apa saja. Itu akan diminta pertanggungjawaban. Wala taqfu ma laysa laka bi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kamu jangan melakukan tindakan yang berakibat kerusakan, karena semua pendengaran, penglihatan, dan juga akal pikiran atau hati nurani akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Begitu pula pemanfaatan umur, badan kita, ilmu kita, harta kita. Ilmu yang sudah nempel pada pikiran kita itu juga akan diminta pertanggungjawaban. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an umurihi fima afnah. Tidaklah bergeser seseorang besok di hari kiamat di padang mahsyar sebelum dia ditanya waktu itu dikemanakan umurnya, digunakan untuk apa, dihabiskan untuk apa. Jadi kita diberi waktu misalnya satu hari 24 jam. 24 jam itu dipakai untuk apa saja? Berapa jam yang dipakai untuk beribadah? Dan jangan-jangan ada sekian jam yang dipakai untuk bermaksiat yang melanggar ketentuan Allah. Wa an ilmihi fima fa'al. Dan ditanya juga tentang ilmunya, apakah ilmunya itu dilaksanakan, diaplikasikan atau tidak. Wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqah. Juga akan ditanya tentang hartanya, dia memperoleh harta itu dari mana dan digunakan untuk apa. Wa an jismihi fima ablah, dan juga ditanya tentang badannya itu digunakan untuk apa saja. Kenikmatan ini ringkasnya akan ditanya di semua bidang. Kalau tadi di hadis yang terakhir saya baca ada fasilitas, ada kapasitas, dan juga ada kesempatan, itu campur jadi satu di situ. Dan bisa dikatakan semua yang kita terima, yang kita sebut kenikmatan itu akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang kenikmatan apa saja yang kalian terima. Begitu pula kita itu harus mengelola keluarga kita. Kita akan ditanya bagaimana kita mengelola keluarga kita. Misalnya kita diwajibkan oleh Allah untuk menjaga jangan sampai ada seorang pun di antara keluarga kita yang masuk neraka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi ini tanggung jawab kita terhadap keluarga. Begitu pula tentang keimanan.
apakah kita menjaga keimanan anak-anak kita? Telah diberi contoh oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub ketika mereka itu akan menjelang wafat. Mereka bertanya, "Idz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?" Kalau aku nanti sudah meninggal, kalian menyembah apa? Maka mereka, anak-anak dan cucu-cucunya baca menjawab, "Na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Kami menyembah Tuhan Engkau, Tuhan Bapa dan Tuhan kakek kita Yakub, Ishak dan Ibrahim. Ini perlu supaya kita bisa menjaga keimanan itu dipegang oleh kita masing-masing dan juga keluarga kita. Juga kita mesti menganjurkan anak-anak kita, keluarga kita untuk selalu melakukan sholat. Allah menganjurkan kita, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan tekunilah itu. Tekunilah itu berarti kita menganjurkan anak-anak untuk sholat itu tidak hanya ketika anak-anak, umur anak-anak, tapi sampai dewasa, bahkan sampai tua pun kita mesti bersabar, ya, karena disebutkan wastabir 'alaiha, dan tekunilah itu. Juga kita mesti memperlakukan keluarga kita dengan baik, memperlakukan istri dengan baik. Ini jarang kita mendapatkan laki-laki yang memperlakukan istrinya dengan baik. Mohon maaf saya mengatakan jarang, karena kelihatannya keluarga itu baik-baik, tapi setelah kita pelajari dari dekat, banyak sekali suami yang kurang atau tidak melaksanakan kewajibannya. Apalagi pada zaman sekarang, suami yang menyuruh istrinya untuk bekerja. Seharusnya istri tidak usah bekerja, kewajiban istri adalah mengurusi rumah tangga. Tetapi sekarang ini para suami pada menganjurkan istrinya untuk bekerja, untuk sama-sama menunjang ekonomi keluarga. Itu sebenarnya kalau dia menyuruh dan memaksa, atau apalagi memaksa istrinya untuk bekerja, dia telah zalim. Karena nafkah itu 100% adalah kewajiban suami. Sehingga Rasulullah mengatakan, khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, memperlakukan istrinya. Jadi akhlak seseorang bisa diukur bagaimana dia memperlakukan istrinya. Seorang yang memperlakukan istrinya dengan baik, insya Allah akhlaknya di luar pun juga baik. Kemudian kemasyarakatan, kita juga harus mengelola masyarakat kita. Mulai dari masyarakat yang kecil sampai dengan yang besar, tergantung kita diberi kekuasaan atau otoritas sampai sejauh mana. Kalau seorang lurah, maka dia harus mempertanggungjawabkan pengelolaannya di lingkungan kelurahan itu. Kalau presiden, ya sampai seluruh negara. Dan kita masing-masing, misalnya kita punya tetangga, kita harus peduli sama tetangga. Misalnya kewajiban mengelola tetangga dan orang-orang di sekitar kita. Allah menganjurkan, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka mau memberi makan kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan juga tawanan perang. Berarti anak-anak miskin, orang-orang miskin dan anak yatim itu tanggungan muslimin. Kalau di undang-undang kita itu tanggungan negara, itu biarlah negara, meskipun yang kita saksikan negara kurang bertanggung jawab tentang nasib orang miskin dan anak yatim. Tapi kita sebagai muslimin sudah diwajibkan oleh Allah, siapapun orang miskin yang kita kenal, kita yang dekat dengan kita, dan kita mempunyai kelebihan, maka itu adalah tanggung jawab kita. Begitu pula anak yatim. Rasulullah sampai memuji orang-orang yang mau merawat anak yatim. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya dan orang yang merawat anak yatim seperti ini. Beliau itu memberikan gambaran 2 jari, artinya dekat besok di surga. Ini berarti di dalam Islam tidak ada konsep panti asuhan anak yatim. Tidak perlu
karena itu tanggung jawab masing-masing keluarga atau orang-orang yang dekat dengannya. Dan yang lebih luas adalah kalau kita melihat ada yang curang, ada yang zalim, maka kita harus memberi peringatan. Seperti karena Allah berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah di antara kalian ada umat, ada kelompok yang mau amar ma'ruf, menganjurkan kepada kebaikan dan melarang kemungkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Memang risikonya orang yang melaksanakan nahi mungkar itu risikonya tinggi apapun jabatannya. Seorang wartawan misalnya yang suka memberitakan kecurangan pejabat, maka dia akan terancam dibunuh. Dan setiap tahun itu mesti ada laporan beberapa wartawan yang dibunuh karena nahi mungkar. Begitu pula ulama yang berani nahi mungkar, maka dia akan dikuyo-kuyo dan mungkin juga dipenjara. Dan itu selalu begitu karena kebenaran selalu dimusuhi oleh orang-orang yang suka berbuat dosa. Karena orang-orang yang nahi mungkar itu dianggap menghalang-halangi orang yang akan melakukan dosa. Oleh karena itu kita mesti melaksanakan tanggung jawab kita di 3 bidang tadi. Untuk bidang yang pertama dan kedua terhadap pengelolaan diri sendiri dan keluarga, itu kalau di dalam fikih termasuk fardu ain. Dan untuk yang kelompok yang ketiga, pertanggungjawaban kita di dalam mengelola masyarakat itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu perlu dilakukan oleh sebagian dari masyarakat. Kalau sudah memadai maka kewajibannya sudah gugur, tapi bila masih dibutuhkan maka harus ada tambahan. Oleh karena itu, untuk mengelola keluarga, mengelola diri sendiri dan mengelola masyarakat itu dibutuhkan ilmu, maka belajar pun itu termasuk bagian dari mengelola masyarakat. Allah menganjurkan, hendaklah di antara kalian falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah di antara kaum masyarakat itu ada sekelompok yang mau mempelajari ilmu agama, nanti setelah menguasai mereka kembali kepada masyarakatnya dan melaksanakan tugasnya, yaitu memberi wanti-wanti kepada masyarakat supaya tidak melanggar ketentuan Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dan besok kita lulus ketika diminta pertanggungjawaban oleh para malaikat di padang mahsyar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.